keterbatasan ilmu Al-Quran Harry Pras, dia menganggapnya Habib Umar ini sudah mengubah makna, contohnya mustaqim. Ya, maka Harry Pras tidak boleh bermakmum kepada Habib Umar sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dua Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Oke bos, Harry Pras menanggapi Habib Umar lagi. Dia kayaknya puas. Dia kalau nanggepinnya berulang-ulang berarti dia puas dan merasa di atas angin dan merasa menang. Allah gitu bos. Dan dia merasa dan yakin kalau para muhibinnya Habib Umar ini akan kelojotan, kepanasan dan sulit untuk membela. Karena fakta di depan mata bos. Sekarang ganti topiknya. Tetap ngoreksi bacaan tapi diganti topiknya. Bukan membedah lagi bos. Bukan membedah. Sekarang sudah menjadi ahli hukum ya, ahli fuqaha dia bos. Judulnya apakah sholat di imami Habib Umar sah? Masya Allah. Sudah ini. Berarti ini nanti pasalnya pasal apa? Al-iktida ya. Atau al-qudwa antara qori dan ummi. Kan istilahnya di fikih itu ada qori dan ummi. Tidak sah kan aslinya kan gitu. Ummi jadi imam, maksudnya ummi di sini bukan orang yang nggak bisa baca, tapi bacaan Fatihahnya berantakan, gitu loh. Kemudian makmumnya qori itu maksudnya bacaan Fatihahnya sudah bagus, fasih, fusha gitu, nggak ada yang salah. Itu gimana gitu bos? Gimana? Maksudnya Harry Pras yang dituju pasti tidak sah. Pastinya gitu. Amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Untuk alaihim ini kami pernah juga menemukan beberapa guru memang sanad di keluarganya seperti itu. Gitu. Sanad dari datuk-datuknya alaihim kayak gitu bos. Jadi menyelisih qiraah yang ada mungkin ya. Alaihim jadi alaihim. Ada sanad sendiri itu Pras. Ada sanad dari sanad keluarga atau sanad guru per guru itu ada itu ya. Waladolin. Coba saya ingin mempraktekkan bacaan Al-Habib Umar bin Hafiz. Kira-kira saya ini salah atau benar gitu ya. Cara bacanya kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salah Anda, nggak sama. Habib Umar tak berhim, himnya ada. Sedangkan Anda sengaja meletakkan makhrajnya ha ini agak ke bawah sini. Jadinya him rahim. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini salah. Anda sengaja melafatkan lafaz ta itu dengan to. Sudah kelihatan tadi ada itbaq di situ, di mulut Anda itu meletakkan itbaq, kemudian istilahnya juga dinampakkan di situ. Ya, soalnya yang paling dominan di to ini adalah itbaq dan istilah. Sedangkan Habib Umar tadi masih di hamznya yang lebih kuat. Kemudian di makhrajnya tak di situ di Habib Umar, saya mendengarnya memang masih di ranah ujung lidah dan di pangkal gigi seri. Mustaqim. Tapi memang agak tebal gitu karena terpengaruh istilahnya qaf itu. Dengan Harry Pras enggak di situ, memang sengaja terlihat jelas dia sifatnya memang sifatnya to. Ada itbaq dan istilah itu. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, ini perlu perhatian ya. Jadi kalau imam jelas Fatihahnya salah, ya kudu diganti. Imamnya ini juga harus ngerti, tapi tahapnya gini, diingatkan salahnya di mana. Kok gak gelem memperbaiki, ya harus diganti sebab sholatnya tidak sah kan. Seluruh orang yang sholat kan tidak sah kan, dia ngotot juga dosa loh. Orang yang Fatihahnya tidak sahih kok ngotot jadi imam, dosa. Apa dosa itu? Ya dosa kan, berdosa. Jadi mohon kepada semua yang menjadi imam masjid ini ngoreksi diri, mentasbih diri,
Jangan sampai panjenengan menjadi imam tapi bacaan Fatihahnya salah, nek suratnya salah titik-titik sah. Tapi nek Fatihah gak bener ya ndak salah. Seperti kemarin di Konoha itu. Siratal ladzina amta alaihim gitu. Amta. Iya, salah ya, nggak sah salatnya. Tapi dalam keadaan darurat seperti kemarin-kemarin yang sudah ya pecet dijeplakno wis kebacut diapakno ya ndak apa-apa. Tapi ini harus ada langkah, Mas. Andai kata gitu harus ada langkah musyawarah baik-baik, siapa tokoh yang paling berwibawa dimohon untuk membisiki imam ini memperbaiki. Kalau tidak bisa ya diganti secara baik-baik juga, jangan kudeta ya. Yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar, hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh ya, jauh sekali. Orang belum berilmu belum sampai, jangan ngoreksi yang sudah berilmu ya. Contoh gini, ihdinas siratal mustaqim yang kita baca kan dari hafaz, pakai sod ya, jelas. Ada yang nggak bisa sod, bisanya pakai sin. Gampang kok sod, kata Anda orang Palembang. Tapi di Arab itu ada yang nggak bisa sod, dipaksa-paksa sampai kiamat, kurang 2 hari nggak bisa. Tapi ada lisan orang Arab yang nggak bisa sod, bisanya sin. Sod, sin, sod, sin. Utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma walau bisod. Sod dia sin. Apa yang terjadi? Turun riwayat pakai sin. Dalam riwayat Warash dan Qalun dari Nafi'. Di situ Hebras tidak berani berkomentar masalah sah apa tidaknya, karena alhamdulillah dia sadar diri teman-teman ya. Dia takut ya karena referensinya. Kenapa ustadz-ustadznya di belakangnya itu apa sudah dilepas apa gimana Hebras ini? Kenapa tumben gitu loh? Tumben nggak berfatwa gitu loh. Apa ustadz-ustadznya di belakangnya itu masih sibuk gitu. Nggak dipantau lagi, sudah dibiarin liar aja Hebras ini sudah cukup sudah. Kamu cukup muridku untuk turun gunung apa begitu. Oke, untuk biar nggak salah paham teman-teman ya, kami nggak muluk-muluk, langsung aja ke NU online aja bos. Hukum jamaah dengan imam yang tidak fasih bacaan Fatihah. Sholat merupakan salah satu rukun Islam. Saat sholat berjamaah hendaknya memperhatikan imam. Jika sholat bermakmum dengan imam yang bacaan Fatihahnya masih kurang tepat atau tidak fasih, apakah sholatnya sah? Seperti dilansir NU Online, pada prinsipnya makmum yang mampu membaca surat Al-Fatihah dengan baik tidak boleh dan tidak sah bermakmum kepada imam yang tidak mampu membaca dengan baik. Karena imam harus mampu dan layak untuk menanggung bacaan makmum. Sedangkan imam yang bacaannya tidak baik tentu tidak layak untuk menanggung bacaan makmum yang baik. Berbeda jika makmum dan imam sama-sama tidak baik bacaannya dan keduanya memiliki kesalahan yang sama, maka mereka dapat melakukan jamaah bersama meski imam dianggap tidak bisa membaca dengan baik. Tidak dapat membaca Al-Fatihah dengan baik atau melakukan kesalahan dalam membaca Fatihah itu bermacam-macam bentuknya. Masing-masing memiliki hukum dan ketentuan yang berbeda sebagai berikut. Pertama, orang yang tidak mampu membaca huruf dengan benar seperti tidak sesuai makhrajnya, mengubah sesuatu huruf menjadi huruf lain, tidak bisa membaca harokat, tasydid atau mentasydid pada bacaan yang tidak tasydid. Bagi orang yang mampu membaca Fatihah dengan baik, tidak boleh dan tidak sah bermakmum kepada orang tersebut. Sedangkan orang yang memiliki kesalahan yang sama boleh dan sah untuk berjamaah. Kedua, orang yang melakukan kesalahan dalam membaca Al-Fatihah yang berdampak mengubah makna seperti kata an'amta berubah menjadi anamtu atau an'amti, maka hukum menjadi orang ini sebagai imam sama dengan rincian pertama, yaitu tidak sah menjadi imam dari makmum yang mampu membaca dengan baik. Ketiga, orang yang melakukan kesalahan dalam membaca Al-Fatihah namun tidak berdampak mengubah makna seperti membaca Alhamdulillahi menjadi Alhamdulillahu, maka hukum berjamaah dengannya adalah makruh dan tetap sah
Meski demikian, jika dia sengaja membaca dengan salah, maka hukumnya adalah haram. Jadi teman-teman ya, bisa kalian buka sendiri di online nanti, referensinya juga lengkap juga. Ini referensinya yang ditampilkan sudah banyak, intinya sudah dirangkum ya di atas itu teman-teman ya. Ada 3 poin di situ. Jadi intinya, jika kalian menganggap bacaan Habib Umar ini mengubah makna kalian loh ya, seperti Harry Pras nih, Harry Pras mengoreksi bacaan Habib Umar menurut wawasan dan keterbatasan ilmu Al-Quran Harry Pras, dia menganggapnya Habib Umar ini sudah mengubah makna, contohnya mustaqim. Ya, maka Harry Pras tidak boleh bermakmum kepada Habib Umar sholatnya gitu ya. Jadi seumpama setara kualitas makmum ini bacaannya, ini si makmum harus sadar diri juga maksudnya. Ini maksudnya si makmum harus sadar diri. Ini kayaknya salah deh, imam deh. Kalau saya bacaan saya salah, saya nggak bisa ini. Saya salahnya di sini menurut guru saya. Berarti masih sah ini selama masih sama-sama ada salahnya. Levelnya itu loh, level bacaan Fatihahnya. Tapi yang susah itu makmumnya pede. Kayak Harry Pras umpamanya, dia pede kan tuh. Wah, Habib Umar bacanya kayak gini, masih lebih baik saya ini. Padahal ya banyak salah. Nggak sah saya Habib sama makmum sama Habib Umar nih. Padahal dikoreksi sama orang yang ngerti, sama-sama aja. Andai kan lo ya bacanya. Jika Anda menganggap ini salah ya berarti Anda salah juga, karena Anda di poin-poin tertentu Anda salah juga. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan jika memang yang korek yang sudah hasan bacaannya memang tidak sah gitu bos, bacaannya sudah Memang korek ya? Iya, maksudnya memang fasih gitu bos, fasih dalam bacaannya fasih, kemudian bermakmum kepada orang yang tidak fasih sama sekali sampai an'amtu kayak gitu bos, an'amti. Bagaimana nanti seumpama orang yang korek, saya nih bacaan bagus nih, Iya, sudah bisa menilai nih sayanya daripada si itu, duh kayaknya tapi dia orang alim nih, gitu kan ya, dia mikirnya orang alim, wali juga, ya kan, waduh gimana nih, takutnya saya salah nih, kan gitu. Ya mufarokoh saja, firok sudah, walaupun gerakannya sama imam, tapi di dalam hati anda sudah niat mufarokoh sama imam, sudah sholat sendiri, gitu. Atau bisa tidak mengikuti sholat di situ, sholat di sudut lain lah, gitu. Dan orang yang muhibbin ini jangan suudon kalian jika ada orang yang ingin sholat di sudut lain. Ada Habib Umar gak ikut makmum nih, kurang ajar nih orang, siapa dia? Gak usah gitu, dia lagi mengamalkan ilmunya, biarin aja. Yang salah itu jika orang yang bacaannya fasih kemudian meremehkan, aduh kayak gini jadi imam, ngapain saya ikut? Nah itu salah. Tapi memang kalau sudah mengamalkan ilmunya sesuai dengan standar keilmuannya, duh saya takut tidak sah gitu, sudah mufarokoh, sholat di sudut lain. Atau itu kalau dia nggak nyaman, kalau sholat jamaah gerakannya sama tapi mufarokoh nggak nyaman, saya jadi gak khusyuk, nah, gitu kan bos ya. Jadi dia sholat berbeda, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiral kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.